Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang mungkin sudah kenal dengan Ibu. Ya, kita ketemu lagi. Yang belum kenal sama Ibu, ya, perkenalkan saya Tita Sari Rahmawati. Saya yang akan mengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak selama 1 semester. Ya, Insya Allah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke ya seperti biasa, seperti yang pernah Ibu katakan di semester-semester sebelumnya di mata kuliah yang lain gitu ya, sebelum kelas biasakan untuk selalu mendownload materi melalui virtual kampus atau di kampus. Ya. Cari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, silakan kalian join di mata kuliah tersebut atau join di kelas ibu ya, rekayasa perangkat lunak. Kemudian kalian download materi yang sudah saya upload. Ya. Oke, mari kita mulai. Rekayasa perangkat lunak. Harus memberikan beberapa poin ya, tujuan dari perkuliahan rekayasa perangkat lunak supaya kita lebih terarah pembahasannya seperti itu. Yang pertama, kalian harus dapat mengerti dan memahami mengenai software engineering. Itu sudah pasti ya, software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, kalian harus mengerti yang dimaksud dengan software engineering dan mengapa software engineering itu penting. Kalian bisa harus memahami proses-proses dan model dari pembuatan perangkat lunak. Dan yang keempat, kalian harus bisa menerapkan ilmu FPL ya atau teori-teori yang terdapat dalam rekayasa perangkat lunak untuk manajemen proyek. Dan yang keenam, kalian bisa mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Kalian bisa reuse gitu ya, reuse dan kemudian kalian bisa melakukan develop suatu software yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Nah, literatur yang saya gunakan adalah buku Roger S. Pressman, itu sudah dari zaman saya kuliah gitu ya. Dari kuliah strata 1, saya selalu menggunakan bukunya Mr. Roger S. Pressman ini. Dengan judul Software Engineering Practitioner Approach. Namun ini ada edisi yang lebih terbaru, silakan kalian ambil nanti saya share juga di kampus gitu ya, edisi ke-7 ya kalau tidak salah tahun 2015. Dan sebagai literatur pendukungnya adalah buku Summerfield, yaitu Software Engineering juga di edisi ke-7 gitu. Nah, sebagai proses assessment atau penilaian dari rekayasa perangkat ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu tugas, kuis, proyek akhir, ujian tengah semester. Ya. Dan ujian akhir semester. Mungkin yang sedikit berbeda adalah proyek akhir. Apa tuh proyek akhir dari mata kuliah ini? Kita kayak melihat mata kuliah ini kayak ini kayaknya mata kuliah teori gitu kan. Apa proyek akhirnya? Nah, rekayasa perangkat lunak nantinya akan saya berikan proyek, yaitu proyek individu ya tentunya ya. Nanti akan saya berikan draft atau template-nya seperti apa. Jadi sebenarnya rekayasa perangkat lunak ini kalian membuat suatu dokumentasi dari suatu rancangan pengembangan suatu perangkat lunak. Saya akan berikan lebih lengkapnya di Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang RPL, saya harus memberikan suatu pengantar gitu ya. Misalnya saat ini itu terjadi kesalahkaprahan dalam penggunaan istilah FPL di dunia pendidikan ya, maupun di kurikulum teknologi informasi. Kalian pernah dengar gitu ya mungkin istilah FPL digunakan sebagai nama prodi atau nama program studi atau nama jurusan di suatu sekolah menengah, baik itu sekolah menengah. Oh pastinya di sekolah menengah kejuruan ya, sorry. Pastinya di sekolah menengah kejuruan itu pasti ada jurusan yang dinamai dengan RPL gitu ya.
ya sebagai sharing saja, saya pernah mengajar di suatu SMK di Kota Malang ya. Dulu di SMK sekian gitu ya, ada suatu program studi IPM. Dan di sana saya hanya mengajarkan bahasa pemrograman visual basic atau .NET aja. Ya udah dari satu pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir atau satu semester dia membahas tentang pemrograman. Nah, saya rasa itu merupakan penamaan yang kurang tepat gitu ya untuk digunakan sebagai nama prodi atau nama jurusan. Karena RPL itu bukan hanya sekedar kita belajar tentang bagaimana pengkodean, bagaimana mengoding, atau bagaimana programan, tidak. Lebih banyak dari itu, lebih kompleks daripada itu. Hingga di pertemuan ini saya insya Allah berusaha meluruskan salah kata ini gitu ya. Jadi tentang RPL saya akan meluruskan berdasarkan kesepakatan, acuan dan standar yang ada di dunia internasional. Nah, sejarah rekayasa perangkat lunak. Mengapa sih kok ada rekayasa perangkat lunak gitu ya? Nah, rekayasa perangkat lunak ini latar belakangi atas suatu peristiwa yang dulu dikenal dengan nama Soviet Crisis gitu ya, terjadi di era tahun 60 sampai 90-an. Yang paling terkenal adalah kasus Denver International Airport. Dan mungkin kasus yang lain seperti meledaknya roket Iran. Denver International Airport ya, ini adalah suatu proyek besar sebenarnya, proyek yang sangat kompleks, di mana ketika ada niatan bahwasanya Denver itu akan dijadikan sebagai pusat penerbangan di kota bagian di Amerika Serikat. Nah, para engineer, mungkin para tim dari proyek itu menganggap suatu proyek ini adalah proyek yang skalanya kecil. Kita tahu sebenarnya membuat suatu bandara itu ya pastinya banyak sekali tas atau banyak sekali tugas atau banyak sekali proyek-proyek kecil di dalamnya gitu. Tidak hanya kita membuat suatu automatic package system yang jadi kendala di sini adalah sistem penanganan bagasi sebenarnya. Jadi sebenarnya bikin proyek suatu bandara itu memiliki beberapa tas, seperti misalkan contohnya harus memikirkan pintu ya, pintu kedatangan atau pintu untuk keberangkatan gitu. Kemudian ada landasan, kemudian jaringan atau network ya, network dalam bandara tersebut. Kemudian setelah itu ada motor elektriknya bagaimana. Nah, itu mungkin arsitektur secara kasarnya seperti itu. Dan juga ada proyek kecil lainnya yaitu automated baggage handling. Nah, automated baggage handling inilah yang akan menjadi suatu Soviet Crisis itu sendiri gitu ya, akan menjadi suatu kegagalan bagi pengembangan Denver International. Nah, salah satunya mengapa kok bisa gagal? Mengapa setelah direncanakan proyek ini akan bisa di-launching secara resmi, tapi ternyata automated baggage system ini yang teraplikasikan, yang terwujudkan itu apa? Hanyalah troli di jalan manual. Ya, saya capture di sini. Sebenarnya ini rencananya sistem penanganan bagasi, tapi ternyata apa kenyataannya? Yang diwujudkan selama pengembangan selama berapa tahun gitu ya, kurang lebih 5 tahun, itu ya yang terjadi adalah 5 sampai 10 tahun ya. Itu yang terjadi hanyalah suatu penanganan troli secara manual. Nah, sehingga bisa dipetik suatu kesimpulan bahwasanya dari peristiwa proyek pembuatan bandara ini, mereka itu menganggap bahwa proyek ini adalah proyek kecil. Padahal sebenarnya sebuah proyek ini adalah proyek yang menghasilkan suatu, sebenarnya kalau berhasil yang akan menghasilkan suatu proyek yang benar-benar hebat. Namun
karena ada penambahan fitur itu tadi, fitur kecil, yaitu fitur otomasi barang bawaan, gitu ya. Barang bawaan penumpang yang mereka pikirkan akan dapat menghemat waktu penumpang sekitar 30 menit. Itu ternyata apa? Malah menyebabkan hancurnya sistem yang dibangun. Nah, beberapa poin yang bisa kalian tangkap dari peristiwa ini sebenarnya kurang adanya manajemen proyek ya, dan kurang adanya estimasi dalam proyek pengembangan Denver International Airport. Tidak ada estimasi, mereka hanya membuat semacam perkiraan aja, 2 tahun selesai seperti itu, padahal fitur automated baggage system itu adalah fitur yang sangat kritikal. Istilahnya kita harus memikirkan algoritmanya bagaimana, sistem antriannya bagaimana, itu antrian gitu ya, antrian baggage satu dengan baggage berikutnya itu harus sudah siap gitu ya, ketika baggage satu sudah selesai, sistemnya LIFO atau FIFO seperti itu kan, pastinya sistemnya adalah first in first out, yang datang pertama akan keluar pertama kali juga, seperti itu tidak dipikirkan sejauh itu gitu ya. Nah, dari situlah mengapa software engineering itu penting. Jadi software engineering itu tidak hanya membahas terkait software itu sendiri, bagaimana kita membuat suatu sistem, tidak, tetapi lebih kepada perencanaannya, lebih kepada manajemennya, estimasinya. Jadi resiko-resiko sebelum kita mengembangkan proyek itu harus kita pikirkan matang-matang, sehingga kita mengetahui ketika kemungkinan resiko itu terjadi, kita sudah bisa mengantisipasinya. Nah, itulah sedikit ilustrasi gitu ya, ilustrasi di awal mengapa software engineering itu. Nah, anak-anak harus kalian ketahui terlebih dahulu gitu ya, software itu apa gitu ya, karena ini yang akan menjadi bahan diskusi kita atau bahan pembicaraan kita sampai 1 semester tentang software gitu ya. Kalian harus tahu software itu apa gitu kan, karena software itu adalah bagian terkecil dalam software engineering gitu ya. Tidak perlu kita bahas software, tapi software itu hanya bagian terkecil dari software engineering. Sehingga kalian harus tahu apa itu software. Nah, software di sini saya tuliskan bahwa program-program komputer dan dokumentasinya yang berkaitan seperti dokumen kebutuhan, rancangan, dan user manual. Jadi kalau ada anak-anak yang bikin, saya bikin sistem, saya kan belum menganggapnya suatu software, belum menganggapnya suatu proses software engineering. Ketika saya tanya, ada nggak dokumentasi perancangannya? Ada nggak dokumentasi pengujiannya? Nggak ada. Ya sudah. Itu aplikasi aja, aplikasi mandiri kalian aja, aplikasi sederhana aja, gitu kan. Saya belum menganggapnya sebagai suatu proses software engineering. Jadi harus kalau ketika kalian mengatakan itu sebagai software, proses software engineering, dan itu merupakan suatu software, ya pastinya ada dokumentasi seperti dokumen kebutuhan, rancangan, dan juga Nah, dalam pembahasan software engineering, kalian juga harus tahu domain aplikasi software, apa saja sih yang termasuk dalam aplikasi-aplikasi software. Yang pertama adalah sistem software, application software. Kalian bisa bedakan nih ya, engineering software, embedded software, product line software, dan web mobile application, serta artificial intelligence. Itu sudah menjadi makanan kalian sehari-hari lah ini ya. Sistem software, contohnya seperti compiler, editor, dan komponen-komponen sistem operasi, serta driver. Itu merupakan suatu program atau sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program yang lainnya. Nah, kalau nggak ada driver, apa bisa jalan kita menggunakan suatu aplikasi? Nggak bisa kan? Tapi sistem software itu juga termasuk suatu komponen penting dalam suatu program, dalam suatu program aplikasi itu juga penting. Nah, application software itu merupakan suatu program standalone untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis. Jadi ini ada suatu highlight yang harus kalian tahu. Di sini adalah kebutuhan bisnis, dan di sini dikatakan spesifik gitu ya. Jadi application software itu biasanya digunakan program digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis yang spesifik, contohnya POS ya, atau panjangannya adalah point of sale. Kalau kalian lihat di Alfamart, Indomaret, ya, ini contoh dari application software. Ini adalah POS, point of sale, transaction processing. Nah, kalau
Ini sih biasanya bisa, misalkan ada di suatu perusahaan gitu ya, perusahaan manufaktur, atau mungkin ya perusahaan distributor lah, sistem pergudangan, sistem inventory, itu ya bisa dikatakan application software, yaitu transaction processing ya, real time manufacturing process control masuk dalam application software. Jadi bisa memantau persediaan, bisa memantau gudang atau istilahnya stok. Kemudian software embedded ya, embedded software itu software yang menempel di dalam suatu produk atau suatu sistem yang digunakan untuk mengontrol sistem yang lain. Contohnya produk ini terdapat pada mesin fotokopi, microwave oven, atau mesin cuci. Produk lain software ya, biasanya digunakan atau diperuntukkan secara khusus untuk pasar terbatas dan massal. Contohnya misalkan Office gitu ya, kita pakai word processing, spreadsheet, komputer grafik, multimedia. Nah itu word processing, spreadsheet ini kan satu apa namanya, satu aplikasi gitu dalam Office. Itu kan khususkan untuk pasar terbatas atau massal. Semuanya bisa pakai gitu ya, semuanya bisa pakai. Misalkan kita memiliki mesin-mesinnya, juga memiliki apa namanya, atau istilahnya biasanya kita beli gitu ya, beli mesin-mesinnya. Kemudian komputer grafik, multimedia, kita pakai Adobe ya, Adobe Premiere untuk edit, ada Photoshop mungkin ya, ada Reverb. Itu adalah contoh beberapa produk langsung. Web application, nah, contohnya misalkan ya sistem informasi pada umumnya gitu ya, itu dikatakan sebagai web application. Contoh SIAKAP ya, sistem informasi akademik. Mengapa itu kok dipisahkan antara web application dengan produk dan software? Ya sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu gitu kan. Untuk akademik ya sistem informasi akademik, untuk rumah sakit ya sistem informasi rumah sakit, tidak bisa digunakan secara massal gitu kan. Apakah semua orang, apakah semua industri bisa menggunakan sistem informasi rumah sakit? Ya tergantung kebutuhan. Artificial intelligence software, nah ini software yang termasuk software buatan, masalah kompleks seperti sistem akal, robotik, pengenalan pola, dan juga game itu termasuk juga artificial intelligence. Nah, anak-anak seperti yang ada yang kalian apa namanya, yang kalian simak di slide gitu yang sudah kalian download, dimana dalam kita mengembangkan suatu software yang nggak boleh kita lepas tangan, ya udahlah yang penting saya bikin software jadi sudah. Atau istilahnya atribut gitu ya, atribut perangkat lunak yang baik. Apa sih kira-kira target atau semacam ukuran-ukuran itu supaya dikatakan perangkat lunak yang baik? Yang pertama, ya, perangkat lunak itu harus bisa maintain ability, mudah dipelihara dan dirawat. Dimana software itu harus berevolusi untuk memenuhi perubahan. Kalau kalian bikin software, terus kemudian di suatu masa ternyata terjadi evolusi, platformnya ganti, sistem operasinya juga sudah berubah, terus kemudian software itu nggak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, ya salah gitu kan. Artinya dalam kita membuat software, yang kita harus pikirkan benar-benar teknologi yang akan digunakan nanti, kira-kira apakah bisa mengikuti teknologi yang ada. Yang pertama, maintainability. Yang kedua, dependability, itu dapat diandalkan. Software harus dapat dipercaya, nantinya hubungan sama output, sama informasi yang diberikan. Ya. Yang ketiga, efisiensi, daya guna. Dimana software itu efisien dalam resource atau penggunaan sumber daya sistem seperti memori, hardware, listrik, dan lain-lain. Dan juga software itu acceptability atau dapat diterima. Artinya pengalaman itu harus diterima oleh pengguna seperti yang pernah dirancang. Ini berarti software itu harus kompatibel dengan sistem yang lainnya. Jadi misalkan sebenarnya maintainability sama acceptability ini ada kaitannya. Jadi ketika software itu diinstal dalam suatu
komputer, pasti komputer itu terdiri dari sistem-sistem yang lainnya gitu kan. Nah, jangan sampai ketika kita membuat suatu sistem ternyata bisa merusak sistem yang lainnya gitu ya. Oh, saya menginstal software.net atau Visual Basic ini ternyata menyebabkan korup di sistem yang lainnya. Nah, ini harus dicari kira-kira apa penyebabnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin harus kalian perhatikan baik-baik sebelum kalian membuat software. Sehingga bisa saya katakan, membuat suatu software yang bukan berarti hanya membuat udah software itu jadi, udah bisa dijalankan, udah tidak. Kita harus memikirkan environment-nya, kita harus memikirkan lingkungannya. Beradaptasi dengan baik terhadap software. Ya. Nah, pada saat kita mengembangkan software, kadang di suatu organisasi dan industri, biasanya mereka sudah memiliki yang namanya legasi ya, legasi software. Istilahnya mereka memiliki sistem lama, gitu ya, dan masih dipakai anehnya sistem itu. Gitu kan. Nah, di sini legasi software diterjemahkan dari gaya Revart, gitu ya. Sistem legasi merupakan suatu sistem yang masih digunakan dan dimodifikasi secara terus-menerus dalam hal bisnis requirement dan computing platform. Tapi pengembangan ini sangat berisiko dan sangat memungkinkan ditemunya masalah. Legasi dalam bahasa sederhana yaitu suatu sistem lama atau sistem kuno yang masih dioperasikan sampai hari ini. Nah, sebagai informasi yang saya dulu pernah kerja, mungkin sebelum saya menjadi dosen di Manchester gitu, di mana mereka masih menggunakan legasi software, gitu ya. Dan mereka masih ketika sudah ada sistem yang baru, mereka tetap masih menggunakan sistem yang lama. Artinya masih terdapat fungsi-fungsi kritis yang fungsi-fungsi penting yang tidak bisa mereka kembangkan. Nah, apa akibatnya misalkan mereka menggunakan sistem yang baru, ya itu adalah suatu hal apa ya, momok gitu ya, momok takutnya nanti misalkan ketika menggunakan sistem baru, namanya perbankan, keuangan gitu ya, suatu mungkin saldo atau mungkin transaksi nasabah tidak akan terkod secara baik seperti apa gitu. Nah, di situ saya masih menggunakan sistem lama atau kita masih masih pakai command line, kita ngecek saldo nasabah, kita ngecek transaksi sehari-hari, kita masih bisa menggunakan sistem lama itu. Nah, sehingga pada saat sistem baru dikembangkan ya kita nggak bisa secara langsung meninggalkan sistem kuno, bertahap. Saya langsung ya beranjak ke perubahan sifat software karena legasi software itu ya sebenarnya sistem lama tersebut masih diterapkan pada suatu perusahaan. Nah, ada beberapa perubahan sifat software yang mungkin berevolusi gitu ya dari zaman sebelum tahun 90 sampai sekarang gitu ya. Pertama adalah web application, itu semantik, kemudian mobile application ya sekarang ini sudah banyak kemunculan, dan cloud computing serta product line software ini masih eksis loh ya. Dari dulu istilah atau produk yang namanya product line software tapi sekarang masih eksis. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang realita dalam mengembangkan peralatan. Yang pertama, kalian harus mengetahui bahwa besarnya usaha yang akan dikeluarkan itu harus diukur sesuai besarnya permasalahan sebelum solusi software mulai dikembangkan. Dan kalian juga harus mengetahui desain menjadi aktivitas yang sangat penting, serta software itu harus memiliki performa yang baik dan dapat dipelihara selanjutnya. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan atribut pengguna yang baik seperti itu ya. Jadi kalian harus memikirkan apakah pengguna itu bisa maintain ability gitu ya, dan memiliki performa yang baik, dan desain itu menjadi aktivitas yang penting. Kadang anak-anak itu mengabaikan istilah ini. Udah aku desain kok bisa warnanya nggak terlalu apa namanya, warnanya nggak terlalu tabrakan gitu ya, terus kemudian bisa bekerja dengan bias. Tidak, desain itu tidak hanya tentang desain itu saja. Desain peran dalam pengembangan peralatan itu dari desain fungsionalitas gitu ya, desain fiturnya seperti apa yang nantinya akan sangat menjadi proses
penting karena berkaitan dengan fitur gitu ya. Ketika software melihat klien melihat, loh kok prosedurnya kayak gini, kok prosesnya kayak gini gitu kan. Kalian mengindahkan yang namanya desain. Sehingga di sini saya rangkum gitu ya dari apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya software engineering itu adalah suatu proses perancangan gitu ya, yang menggunakan prinsip-prinsip dan teknik engineering. Teknik ya, karena kan sudah engineer ya, sebenarnya sudah bisa desain arsitektural, desain prosedural, kemudian kalian sudah bisa desain berdasarkan desain orientasi objek, itu sudah ahli kan, kalian itu merupakan teknik. Dan untuk menghasilkan perangkat yang ekonomis dan sesuai serta mampu bekerja secara efisien di dalam sebuah mesin. Nah, ada beberapa pengertian yang lain lagi, silakan kalian baca gitu ya, kurang lebih sama. Jadi suatu software engineering itu merupakan suatu proses perancangan yang menggunakan keahlian teknik engineering yang menghasilkan perangkat ekonomis. Nah, nanti ekonomis ini akan kita bahas seperti caranya menghasilkan perangkat ekonomis. Kita harus bisa melakukan estimasi dan sesuai yang terkait dengan requirement dari klien. Kita harus bisa mendokumentasikan secara baik kebutuhan dari klien itu fungsional, dan kita bisa menganalisa sebagai kebutuhan non fungsional juga. Jangan lupa ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsionalnya apa? Sistem bisa login, sistem bisa mencetak laporan, sistem bisa memproses transaksi, bisa menghitung gaji dan sebagainya. Itu fungsional, itu fitur. Lupakan yang namanya kebutuhan fungsional juga. Kebutuhan fungsional adalah suatu kebutuhan sistem yang bisa menunjukkan bahwa sistem itu adalah mudah digunakan. Respon time yang baik. Ketika di load ternyata, waduh, saya mencari data mahasiswa contohnya di sistem informasi akademik gitu ya. Saya mencari data mahasiswa aja setengah jam. Nah, kebutuhan fungsional sebenarnya mudah, kalian menganalisanya dengan tools. Ada yang namanya PSS gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ya. Oke, teman pertama sampai di sini. Nanti silakan kalian kerjakan tugas yang sudah saya upload di kampus terkait dengan pertemuan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di ketemu selanjutnya, anak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.